Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulani, SAG MPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memenuhi tugas koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya nanti akan menjelaskan ataupun melakukan pembahasan yang berkaitan dengan pertama kesimpulan dari modul 3.2 ini, dilanjutkan dengan bagaimana keterkaitan atau hubungan antara modul 3.2 ini dengan modul-modul sebelumnya, dan yang terakhir adalah bagaimana perasaan atau kondisi saya sebelum dan setelah mempelajari modul 3.2. Yang pertama adalah kesimpulan. Ada beberapa hal yang dapat saya ungkapkan tentang kesimpulan dari modul 3.2 ini. Sekali lagi, modul ini berkaitan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah itu sebagai sebuah ekosistem. Sekolah sebagai sebuah ekosistem bermakna bahwa di sekolah itu terjadinya interaksi antara biotik dan abiotik. Biotik itu adalah yang hidup dan abiotik itu adalah yang tidak hidup. Sebagai contoh, biotik itu adalah guru, pengawas, kepala sekolah, murid, penjaga sekolah. Contoh dari abiotik adalah yang tidak hidup, seperti halaman, gedung, kemudian finansial atau keuangan, sarana dan prasarana lainnya. Jadi sekolah sebagai sebuah ekosistem adalah bagaimana interaksi, bagaimana keterkaitan, bagaimana hubungan, bagaimana biotik dan abiotik itu berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, yang nyaman dan aman. Sekolah itu juga dapat dikatakan sebagai komunitas. Maka dikenal dengan istilah PKBA, adalah pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi ketika kita sebagai pemimpin sekolah atau pemimpin pembelajaran memandang sumber daya itu, idealnya harus melalui pendekatan aset, bukan pendekatan defisit. Sehingga kalau pendekatan berbasis aset yang kita pandang, yang kita pikirkan, maka nanti ada proses pengembangan komunitas berbasis aset. Berbasis aset itu adalah berbasis kekuatan, bukan berbasis atau pendekatan yang berbasis defisit. Kalau berbasis defisit adalah berbasis kekurangan. Jadi kalau kita berbasis aset, yang ditonjolkan dalam pikiran kita, dalam benak kita adalah yang positif saja, kekuatan-kekuatan yang ada dalam sekolah itu. Baik yang berkaitan di dalam sekolah maupun kekuatan-kekuatan di luar sekolah yang mendukung keberlangsungan proses pendidikan di sekolah. Nah, dalam rangka menguatkan dan dalam rangka mengembangkan pengelolaan sumber daya di sekolah yang berbasis aset itulah, maka harus didukung oleh 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal lingkungan, modal politik, modal sosial, modal finansial, modal agama dan budaya, modal fisik. Itu 7 modal. Nah, dengan adanya 7 modal utama yang mendukung pada pengembangan komunitas berbasis aset, maka pengembangan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah itu dapat berjalan dengan baik.
Bagaimana ketujuh modal itu berkolaborasi, bagaimana bermitra ketujuh modal itu, bagaimana diintegrasikan dari mulai modal manusia, fisik, budaya dan agama, modal finansial, kemudian modal sosial, modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar itu menyatu semuanya menuju kepada pengelolaan sumber daya yang betul-betul. Sumber daya yang betul-betul bisa mengarah pada tujuan pendidikan, tujuan pengembangan sekolah itu sendiri, tujuan pengembangan sekolah sebagai sebuah komunitas. Nah, 7 modal ini idealnya memang harus dipetakan ini. Contoh, jadi misalkan modal manusia, di sekolah itu yang berbentuk modal manusia itu adalah guru, kepala sekolah, pengawas, peserta didik, misalkan gitu. Lalu modal fisik, ya bangunan, gedung, sarana dan prasarana. Ada juga modal politik, artinya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah, oleh pemimpin sekolah. Kemudian modal agama dan budaya, bagaimana budaya-budaya positif yang ada di sekolah mampu menggerakkan, mampu memunculkan motivasi semua warga sekolah untuk melakukan hal yang positif. Apalagi ajaran-ajaran agama yang dianut oleh warga sekolah mampu menjadi trigger, mampu menjadi motivasi untuk menyukseskan semua program sekolah. Lingkungan yang aman, nyaman, yang rindang, yang sejuk gitu. Itu harus dipetakan memang. Agar nanti kalau sudah dipetakan akan jelas ini. Bagaimana memberdayakan aset-aset yang ada, memberdayakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam menunjang keberhasilan program sekolah. Kemudian bagaimana keterkaitannya atau hubungannya dengan modul-modul sebelumnya? Saya mencoba yang pertama untuk mengaitkan dengan refleksi filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara kan pendidikan itu adalah proses menuntun kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagai pemimpin, terutama sebagai pemimpin pembelajaran juga harus betul-betul memberdayakan, harus betul-betul memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah itu untuk menuntun belajar murid, untuk menuntun kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Sumber daya yang ada, jangan lupa semuanya juga harus mengarah kepada upaya menuntun. Dan pokoknya satu di antara sekian kegiatan sekolah itu harus bermuara pada upaya menuntun kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak juga sama. Jadi pemimpin itu mampu mengelola sumber daya berdasarkan atau mempertimbangkan nilai-nilai guru penggerak yang ada. Ada nilai mandiri atau nilai kemandirian, nilai reflektif, nilai kolaboratif, nilai berpihak pada murid, gitu. Nah, kalau pengembangan sekolah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, memperhatikan pada nilai-nilai itu, maka ketika peran guru di sana juga akan efektif. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, peran guru sebagai pendorong kolaborasi, peran guru sebagai student agency, peran guru sebagai penggerak komunitas praktisi, itu dapat berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena betul-betul salah satu aset yang berharga dari guru itu dapat dimanfaatkan dan dapat diperankan dengan baik berdasarkan nilai-nilai guru penggerak. Kemudian dikaitkan dengan visi guru penggerak. Visi itu kan impian ya. Visi guru penggerak itu adalah impian murid masa depan menurut guru penggerak. Karena ini adalah impian,
Karena ini adalah masa depan peserta didik yang diharapkan ke depannya di sebuah sekolah oleh semua stakeholder, oleh semua warga sekolah. Diharapkan peserta didik yang bagaimana nih? Nah, maka untuk menunjang tercapainya visi guru penggerak, otomatis pemimpin di sekolah, pimpinan di sekolah harus mampu mengelola sumber daya yang ada, harus mampu mengelola kekuatan-kekuatan, keunggulan-keunggulan yang ada dalam rangka pencapaian visi tersebut. Lalu dikaitkan juga dengan budaya positif. Ini kan salah satu modal utama kan ada yang namanya modal agama dan budaya. Nah, satu di antara modal agama dan budaya itu adalah modal budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah akan mampu mempengaruhi terhadap kesuksesan sekolah dalam melaksanakan program pendidikan yang dijalankan oleh sekolah dan akan mampu membantu atau mempermudah pencapaian tujuan yang diidam-idamkan oleh sekolah. Lalu kita koneksikan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai pimpinan pembelajaran, sebagai pemimpin belajar yang mampu mengelola sumber daya, dua sumber daya, yaitu sumber daya kekuatan guru dan sumber daya murid. Maka bagaimana kekuatan guru ini mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan, mampu mengembangkan potensi dan bakat murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya dikaitkan dengan KSE atau PSE, pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional atau kompetensi sosial emosional yang dimiliki oleh murid itu dapat berlangsung dengan baik manakala sumber daya guru dan warga semua dan pihak-pihak yang lain berkolaborasi, bermitra, bekerja sama dengan baik untuk menciptakan bagaimana sosial emosional murid dapat tercipta, bagaimana sosial emosional murid dapat terbentuk. Maka peran guru sebagai pimpinan pembelajaran ini sangat vital dalam memunculkan kompetensi sosial emosional. Tetapi di samping peran guru, bagaimana peran-peran yang lain, sumber daya yang lain juga yang ada bisa dimaksimalkan, dikerjasamakan dengan guru sehingga PSE dapat berjalan dengan baik. Kaitkan dengan coaching. Coaching itu kan satu tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan, untuk merefleksi, untuk merencanakan, untuk kalibrasi, gitu tujuan coaching itu. Terutama tujuan coaching adalah untuk mengembangkan coaching. Nah, dalam pengelolaan sumber daya, tentu akan ditemukan berbagai macam permasalahan, akan ditemukan berbagai macam rencana, refleksi, dan pengemukaan atau untuk menggali refleksi itu, rencana itu, permasalahan itu, solusi atas segala permasalahan yang ada dilakukanlah dengan coaching. Dan yang terakhir kaitannya juga dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang berbasiskan pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, pemimpin itu kan dalam pengelolaan sumber daya akan memutuskan banyak hal yang harus diputuskan oleh pemimpin yang melibatkan beberapa sumber daya yang ada, yang melibatkan kekuatan-kekuatan yang ada. Nah, kebijakan-kebijakan memilih dan memilah mana keputusan yang baik untuk keberlangsungan program sekolah, untuk keberlangsungan sekolah ini, proses pendidikan sekolah ini, maka pengambilan keputusannya bernilaikan atau berbasiskan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin sekolah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya jangan lupa harus juga memperhatikan yang namanya 4 paradigma, dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Itu yang dapat saya jelaskan tentang keterkaitan modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya. Yang terakhir, sebelum saya mempelajari modul 3.2 ini, saya memandang bahwa bukan hanya kekuatan-kekuatan yang harus kita lihat, yang harus kita tinjau dalam mengembangkan sebuah sekolah. Saya memandang
kekurangannya juga harus kita perhatikan. Sebab di balik keunggulan masih ada kekurangan. Nah, bagaimana kekurangan-kekurangan itu dapat ditutupi sehingga menjadi sebuah keunggulan itu pada awalnya sebelum mempelajari modul 3.2 ini. Tapi ternyata setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya berpandangan bahwa betul-betul pengembangan komunitas berbasis aset, pendekatan berbasis aset itu harus betul-betul diutamakan. Jadi kita memandang sesuatu itu harus keunggulannya dulu, kelebihan dulu, kekuatan dulu yang ada pada sekolah itu apa saja. Harus betul-betul dipetakan, harus betul-betul diidentifikasi. Abaikan dulu kekurangan-kekurangan. Pendekatan defisit itu abaikan dulu. Meskipun misalkan kemampuan sekolah minimal, modal sekolah finansial minimal, tapi bagaimana dengan finansial yang minimal itu, dengan pengelolaan sumber daya, didukung oleh sumber daya yang lainnya, itu bisa dilaksanakan misalkan sebuah program. Dan luar biasa ini modul 3.2. Menyadarkan saya bagaimana saya harus memandang keberlangsungan program pendidikan di sebuah sekolah harus berbasiskan aset, yaitu kekuatan atau keunggulan. Tidak berbasiskan pada defisit atau kekurangan atau kelemahan. Demikian, semoga bermanfaat, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.